Sebab saya nggak punya uang. Bisa pinjam dulu nggak? Saya sudah terang-terangan aja. Dia bilang, Pak, di depan ada ATM. Dia tahu saya punya ATM Danamon. ATM-nya ada, uangnya nggak ada. Saya bilang begitu. Dia tertawa. Oke, saya urus dulu. Biar saya jadi jaminan. Waduh, puji Tuhan. Saya bilang, terima kasih. Saya urus barang. Jadi saya nggak bayar dulu. Sampai mau hari saya bilang, tolong kirim uang itu untuk Pak Soeb. Tuhan itu begitu baik, saudara. Jadi saya itu sering nggak punya uang. Tapi saya nggak pernah pusing dengan barang itu. Saya tidak pernah pusing. Maka itu iman kita jangan karena materi. Maka itu dalam hal ini saudara, ada iman yang paling kudus. Jangan lupa kata itu. Kita harus meraih untuk iman yang paling kudus dalam hidup ini. Harus tidak bisa tidak. Maka itu kata itu hebat. Paling. Berarti ada yang lebih rendah. Mari kita belajar. Keluaran pasal 3. Supaya kita tahu arah kita kemana. Keluaran pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. Kita akan belajar dari hidup Musa. Yang akan menentukan sejarah dunia. Betul enggak? Kalau tidak ada kejadian diulang Keluaran 3. Maka sampai hari ini manusia tidak punya hukum pidana dan hukum perdata. Musa adalah orang pertama di dunia ini. Yang menerima hukum pidana, hukum perdata. Musa itu orang pertama di dunia. Sebelum itu hukumnya hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Hebat sekali. Maka itu seluruh ahli hukum di dunia, entah dari negara muslim, negara komunis, negara bebas, negara apa saja, harus tunduk dan mengakui Musa adalah orang pertama yang menemukan hukum pidana dan hukum perdata. Itu dimulai di kisah Keluaran 3 ini. Jadi bangsa-bangsa di dunia berterima kasih kepada Musa. Ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Saya stop dulu sampai kalimat ini. Tolong secara literal dibacakan. Adapun Musa, ya. Dialah yang mengembalakan kawanan domba Yitro. Ya. Iyalah, oke. Midian, oke. Saya mau ambil kata biasa. Saya ulangi lagi. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Ini kata penting. Saya bersyukur tanggal 31 Desember yang lalu baru saya dapat pewahyuan ayat ini. Ketika saya diam di hadapan Bapa di surga untuk menyongsong tahun 2010, dekade kedua, awal abad 21 ini, apa yang dia mau? Saya kaget. Kata biasa itu yang membuat kita harus sadar. Saya tanya kepada saudara, berikan saya kata lain dari kata biasa. Apa saja? Sering, selalu. Ada satu yang penting. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Biasa, senantiasa, sering, suka, selalu. Apa? Gaya hidup, hampir betul. Ini yang bahaya saudara. Gaya hidup sudah biasa. Orang yang mengerjakan sesuatu secara kebiasaan itu jadi gaya hidup. Tradisi. Satu lagi Pak, terlatih, karakter, hampir betul. Ada satu kata saya mau tunjukkan. Saudara bisa pakai kata rutin. Nah, ini yang bahaya. Rutinitas. 40 tahun. Sehingga sambil merempun dia bisa nuntun kambing domba itu kemana saja, sudah biasa. Bayangkan 40 tahun saudara. Betul enggak? Dia menjadi gembala itu 40 tahun. Itu sudah biasa. Sudah jadi karakternya, tabiatnya, gaya hidupnya. Sudah jadi tradisinya. Roh Kudus paling celaka kalau sudah kena tradisi atau rutinitas atau gaya hidup kita. Betul enggak? Roh Kudus enggak bisa buat apa-apa. Selama sekian banyak tahun kita sebagai hamba Tuhan, betapa berbahayanya kita kalau sampai ini hanya biasa. Betul enggak?
Ini sudah pekerjaanku, ini pelayananku bertahun-tahun sudah biasa. Awas. Kebiasaan atau rutinitas kita atau gaya hidup kita yang tidak mau berubah membuat Roh Kudus tidak bisa berbuat apa-apa atas hidup kita. Terus kata penting lagi adalah milik mertua. Ini yang penting. Saya pikir saya tuh kagum 31 Desember saya dapatin Roh Kudus milik mertua, jangan lupa itu. Nah, itu cara Roh Kudus ngajar. Dia memang apa adanya. Mari kita temukan arti kata milik mertua. Apa bedanya melakukan tanggung jawab milik mertua dan milik pribadi? Yang jelas adalah kalau milik mertua itu nggak perlu tanggung jawab banyak-banyak. Pokoknya kambing domba beranak terus beres. Tidak perlu mikir yang jauh-jauh lagi. Itu kalau milik mertua. Nah, ternyata Roh Kudus harus tanya kepada kita. Yang kita pegang sekarang dengan kata pelayanan, ini nih milik siapa? Oke, pasti semua kita yang berkata milik apa? Milik Tuhan. Itu pasti. Tapi mari kita jujur, saudara. Berapa banyak orang yang menamakan diri hamba Tuhan, merasa pelayanannya milik sendiri, aset-aset yang ada milik pribadi. Betul nggak? Betapa celakanya itu. Kita harus mikir ini, milik siapa yang kita kerjakan sekarang. Saudara, Musa karena milik mertua, dia nggak perlu bergumul banyak-banyak. Karena bukan milik sendiri kok. Pokoknya beranak aja sudahlah. Asal kambing domba bertambah terus, mertua pasti nggak pusing juga. Apakah dalam tanggung jawab hidup pelayanan kita seperti itu? Ya pokoknya ibadah jalan, sudahlah gitu saja. Masih rutin, ada kebaktian ada, doa malam ada, doa puasa ada, masih semuanya. Mengerti? Kalau itu rutinitas. Bapa di surga membutuhkan Musa untuk merubah arah pelayanan yang sudah lama dia tetapkan untuk Musa. Maka itu ada peristiwa Keluaran 3. Jadi sejak 31 Desember malam itu saya itu kagum sekali. Tuhan, Kau hebat. Apa yang dia mau kerjakan dengan kita di dekade kedua, abad yang ke-21 ini, saudara. Ada perkara-perkara besar yang dia mau kerjakan. Kalimat berikut, sekali. Nah, kata sekali ini penting. Berarti belum pernah terjadi sebelumnya. Kata sekali. Secara literal pakai kata apa, Pak? Setelah kalimat imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu di sebelah padang gurun. Oke, dan ia menggiring. Oke, sekarang saya kembali kata sekali. Saudara, kata sekali menunjukkan surprise. Karena belum pernah Musa alami, bukan? Baru kali itu. Karena kebiasaannya diubah oleh Tuhan hari itu. Sekali. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Jadi daerah itu belum pernah dia lewati, bukan? Baru kali itu. Kata seberang padang gurun. Saudara, izinkan Roh Kudus untuk menuntun kita ke jalan yang baru yang dia mau tunjukkan kepada kita. Tinggalkan rutinitas. Karena Tuhan ingin membawa kita ke jalan yang baru yang kita nggak pernah tahu. Sekali itu. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup ini. Ini sungguh mengagumkan. Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Nah, saya merenung sampai kata ini. Saya nggak jelas apakah dia sudah pernah ke situ. Kalau kita lihat sepintas pasti dia belum pernah ke situ. Tapi kelihatannya Musa sudah tahu kalau itu gunung Tuhan. Literal bilang apa di kalimat itu, Pak? Setelah menggiring ke seberang itu, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia di gunung
sama gunung Elohim, gunung Tuhan. Sebab saya nggak punya uang, bisa pinjam dulu nggak? Saya sudah terang-terangan aja. Dia bilang, Pak di depan ada ATM. Dia tahu saya punya ATM Danamon.